wabarakatuh. Janggui lah putih serupa perak. Tandonyo Ustadz alah tuo. Wahai anakku, banyaklah beramal saleh di pabanyak. Semua dosa kalian akan diampunkan oleh Allah yang Maha Pengasih. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Karena cintanya kepada kita, Allah yang menciptakan kita sebaik kejadian itu. Wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Dijadikan untuk menuntun kita di dunia ini orang yang sejenis dengan kita. Bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia. Kalau Anda punya nafsu, Nabi itu juga punya nafsu. Kalau Anda mencintai pasangan hidup, Nabi juga begitu. Cuma nafsu beliau terkendali. Saya lihat wajah kalian. Ada mungkin yang besar beberapa tahun dari anak saya. Ada yang muda dari anak saya. Saya berdoa kepada Allah agar Anda dibina di sini. Nanti akan menjadi orang baik dan membaur dengan masyarakat, terhindar dari segala perbuatan yang salah. Saya terharu, nak, karena kalian tidak bisa sama dengan kami di sini, ya kan? Tapi itu bukan kesalahan berat. Karena apa? Allah itu membolak-balikkan hati. Ketika kalian melanggar peraturan Allah, hati itu dibolak-balik oleh Allah. Yang mempengaruhi ketika itu syaitan. Sebab di dalam jiwa kita ini, biarpun ustadz, ya kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan oleh Allah sifat fujur dan sifat takwa. Kadang-kadang sifat fujur itu yang mendominasi. Sehingga kita terlanjur berbuat yang salah. Tapi ada enggak penyesalan? Ada. Itulah kita manusia, nak. Setelah kalian menyesal, minta ampun. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah. Kenapa kita disuruh bersegera minta ampun? Karena umur kita pendek, nak. Nabi Nuh dulu dikasih umur 950 tahun. Umatnya juga seiring dengan umur Nabi itu. Karena untuk apa Nabi berumur panjang kalau umatnya umurnya pendek? Siapa yang akan didakwahinya? Ya kan? Kalian pasti tahu umur Nabi Muhammad berapa, nak? 63 tahun. Beliau meninggal sudah berapa? Jaraknya dengan kita sudah 1500 tahun. Sudah berapa lamanya beliau dalam kubur? Sudah 1437 tahun. Hari belum kiamat. Jadi dunia kita yang tertarik, yang kita terlanjur berbuat kesalahan ini, lebih pendek umur kita di dunia ini daripada kita menginap di kubur menunggu hari kiamat. Ya kan? Biar saya, biar Anda
kita akan masuk kubur semua. Dikubur lebih lama dari umur kita di dunia. Yakin tak? Apalagi Nabi Adam. Itu sudah 51.000 tahun di alam kubur. Untung saja dia Nabi. Dia kekasih Allah. Ustadz pun belum tahu nak selamat di kubur. Karena apa? Ada ustadz ini yang berubah pendirian. Ya kan? Karena dibolak-balik oleh Allah, dipengaruhi oleh setan. Ada enggak ustadz yang masuk penjara? Ada. Karena apa? Terlanjur memperkosa anak TPA. Ya kan? Kemudian anak TPA itu hamil. Ya masuk penjara lah ustadz tadi. Apakah boleh kita menyalahkannya untuk selama-lamanya orang yang bersalah itu? Tidak, karena Allah yang menciptakannya, ada rasa kasihan Allah. Maka dalam ayat tadi disuruh kita segera minta. Jadi ananda yang sedang dibina di sini, nak, setiap hari di samping dilatih keterampilan, apa pekerjaan yang sesuai dengan kaum hawa ini, setiap detik ananda jangan lupa istighfar. Ampunkan saya ya Allah. Ketika itu saya lupa ya Allah. Ampunkan saya. Saya ini hamba-Mu ya Allah. Saya tidak ingin masuk neraka ya Allah. Untung saja semuanya yang hadir ini orang beragama Islam kan? Apa keuntungannya kita beragama Islam? Nanti nak, ya kan, kita akan meninggal. Sudah itu hari kiamat. Sudah itu kita keluar di kubur. Ya kan? Itu semuanya bertelanjang, nak, tidak ada baju. Ya kan? Bagaimana itu laki-laki melihat aurat kami? Di akhirat itu ndak acuh orang Jawa Toledo. Sebab itu karena dia sibuk dengan dosa-dosanya, dia menyesal. Kalau tak calik aja orang padusi bahenol lagi di akhirat itu ndak orang-orangnya lihat. Ya kan? Karena diperlihatkan apa dosa-dosanya. Yang kita cari selagi kita masih hidup ini, bagaimana dosa kita itu sudah ditip-ek oleh Allah. Bagaimana caranya Pak? Setelah kita bertobat, ya kan? Wallazina iza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum. Beraneka ragam kesalahan kita ini. Kita sadar, bertaubat, tidak diulang lagi. Kemudian kita isi kehidupan yang tinggal itu dengan amal saleh. Orang seperti itu akan ditempatkan dalam surga. Ya kan? Begitu sayang Allah itu kepada kita. Tapi ada nanti orang setelah ditimbang amalannya, ternyata berat dosa. Itu bisa orang awam, bisa ustadz, bisa ulama, bisa pejabat, bisa kepala lapas. Ya kan? Karena yang menentukan di akhirat itu bukan manusia lagi, tapi Allah. Kita tidak bisa berkelit di sana. Kalau di dunia ini kan bisa berkelit. Saya tidak bersalah Pak, saya korban ketidakadilan. Saya korban politik, banyak alasan. Memanyik besinggari, mencancang balandasan, kaji badali kato bemisa. Bermacam-macam alasan untuk melepaskan diri. Tapi di akhirat tidak bisa. Kenapa? Maliki yaumidin. Kepala lapas istirahat, polisi istirahat, ustadz istirahat, nabi yang bekerja satu saja. Siapa? Nabi Muhammad. Kenapa? Beliau memberi syafaat kepada umatnya yang berat dosa, kemudian dinyatakan dia masuk neraka, tapi transit. Tidak selama-lamanya. Inilah keuntungan orang mukmin. Jadi ananda beruntung nak. Gembiralah hatimu. Saya tadi melihat, ya makanya saya menangis. Kalian tidak akan bisa berlebaran di rumah seperti biasa kan itu. Selaku manusia kan ibuat ya Pak. Lebih-lebih kalian tidak ada yang seumur bini saya ini. Tapi seumur anak saya. Paling tinggi 50, ada enggak yang 50? Ya 50 tahun. Ya kan? Itu anak saya semua.
Ya kan? Karena anak saya yang paling tua sekali, ini tidak diketahui oleh anak saya yang lain. Karena ibunya meninggal dulu. Ya kan? Itu kelahiran tahun 68. Ada yang kelahiran tahun 68. Almarhum umurnya gini itu kalau 68. Iya kan? Itu. Sudah 56. Saya lihat wajah-wajah muda ini banyak kesempatan lagi untuk menyadari kekeliruan. Jangan putus asa, nak. Jangan berhibah hati, gembirakanlah hatimu. Ya kan? Karena Allah Maha pengasih dan Maha. Di sini sebenarnya banyak hikmahnya yang lain kalau kita cari hikmah. Apa? Ananda bisa 11 rakaat salat duha. Setelah melatih diri dengan keterampilan, kan itu jam-jam tertentu. Waktu masih ada kita salat duha. Ananda melatih lidah baca Quran. Jadi di sini kita bisa berbuat amal saleh. Membaca Quran itu satu huruf, ya kan? Itu 10 pahala. Kalau bismillah berapa hurufnya? Coba hitung berapa huruf bismillah. Berapa hurufnya alhamdulillahirabbil alamin. Itu satu huruf 10 pahala. Ya kan? Ditambah lagi sambil duduk dalam atau tapi ciang mengantuk. Saya kan sambil itu nyo. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Membacanya ringan, timbangannya berat. Itu kan enggak meletihkan kita. Ya kan? Jadi di sini jangan melagu-lagu, nak. Baca Al-Quran zikir, terus istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Camkan di dalam hati ini. Bayangkan Allah meliputi kita. Meliputi itu, makanya Allah semenjak sekarang tidak bisa kita lihat. Kenapa? Dia meliputi alam. Bagaimana melihat Allah yang sebesar itu? Cuma Allah itu tidak pernah nampak dengan mata. Tapi kalau Ananda zikir, kemudian dibaca kalimat-kalimat thayyibah, Ananda sangat dekat dengan Allah itu. Lebih dekat dari urat leher kita. Ya kan? Jadi kita masuk neraka itu menjelang dosa kita tadi habis. Ini ceritanya kata Rasulullah, kemudian dikeluarkan dari neraka. Ada suatu tanda yang tidak bisa hilang di jidat kita ini. Apa? Bekas sujud. Setelah kita dikeluarkan, dimandikan di telaga Kausar, itu tidak sama dengan mandi madu di dunia. Kan ada lagu mandi madu. Itu tidak sama. Dimandikan di telaga Al-Kausar itu, kemudian kita dibawa ke bawah pohon yang daunnya rindang, pohon rindang. Ya kan? Bagaimana? Saya di sini saja. Enak di sini, dingin. Selama ini saya dibakar di neraka. Saya sekarang di bawah kayu yang sejuk. Karena sejuknya dia tertidur di bawah kayu itu. Orang yang keluar dari neraka tadi terbangun sudah berbuah kayu itu. Ada buahnya buah apel, ada buahnya buah korma, ada buahnya buah lanse, ada buahnya buah manggi, cie batang, ada macam-macam buah. Dia begini melihat. Ditanya oleh malaikat, apakah kamu ingin? Boleh tidak saya mencicipi? Boleh. Allah menyediakan ini untuk kamu. Ketika dia memakan buah itu, dia rasa puas. Kemana kamu lagi? Biarlah siko sembo malaikat. Sero mana? Buahnya macam-macam. Udaronya dingin. Tak perlu pakai AC. Kemudian malaikat itu membukakan taman sorga. Nampaklah tamannya yang indah. Itunya lah itu semenjelia. Kamu ingin ke sana, lai boleh ambo ke sinan. Sebabnya malu lai, sebab di bawah kayu ke sana ambo je. Ditawarkan sana, mau tak kamu ke sana? Boleh kan saya ke sini? Boleh kata malaikat di bawah.
Asiko salah boje. Bab itu taman surga itu ada 3 sungai nak. Pertama sungai madu, yang kedua sungai susu, yang ketiga sungai arak. Jadi sabarlah menghentikan minum arak di dunia ini. Karena di surga nanti ada, tapi tidak memabukkan. Aliran telaga Al-Kautsar, sungainya 3, madu, susu, menikmati ini. Kemudian mukanya berubah jadi muda. Kayak Ananda berumur 17 tahun. Dia lihat di kaca, kenapa saya muda ini? Karena engkau telah mencicipi 3 air telaga tadi. Asiko selambo, la cukuit ko semach. Dapat suwo di neraka ko gadaja. Memang kamu di sini? Ya. Dibukakan lagi pintu surga. Begitu terbuka pintu surga, sebagian isinya kelihatan. Ketika melihat isi surga yang baru sebahagian, kata Rasulullah, mangango sewa 60 tahun. Iya kan? Betapa indahnya surga itu. Mencalik sebahagian isinya, mangango 60 tahun. Hanya tapuk bau di malaikat Ridwan. Bro, jangan mangango, jangan masuk dalam. Iya kan? Dipersilakan masuk surga. Siapa tuh nak? Bukan orang takwa saja, bukan orang nabi saja, bukan orang jihad fisabilillah saja. Orang yang berkesalahan, kemudian dia minta ampun, dosanya tidak diulang itu lagi, dia benar-benar bertobat, diisi dengan amal saleh. Orang itu dikelompokkan oleh Allah menjadi orang takwa. Ananda kan sehat saja di sini ya. Alhamdulillah. Ya kan? Tetap rezeki kita ada dimanapun kita berada. Rezeki itu hilang ketika kita meninggal. Tapi kalau ilmu kita ada, kita baca Quran, kita sedekah jariah, itu juga mengalir ke dalam kubur kita. Ditambah kalau Ananda mendidik anak jadi anak saleh, doanya itu akan sampai kepada kita. Jadi Bapak sampaikan nak, ya kan? Tetaplah istiqamah. Dan berjanjilah dengan diri Allah menyaksikan semenjak sekarang bahwa kita akan berubah menjadi baik. Meninggalkan segala luka-luka lama yang tidak sehat itu. Ini pembelajaran bagi kita untuk lebih baik lagi masa depan. Kenapa? Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, ya kan? Orang yang bertukar hari hidupnya, bertambah umurnya, bertambah baik pula akhlaknya. Ya kan? Sejahat-jahat manusia, bertambah umurnya, bertambah buruk peragainya. Ya kan? Itulah manusia yang tersesat. Kalau Ananda berkaca, sudah mandi, mau bedak, berkaca enggak? Berkaca. Ketika Ananda berkaca, ya seperti anak saya ini, dia sedang berkaca, baca doanya nak. Apa doanya Pak? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu kalau berkaca. Jangan kagum saja dengan bentuk kita yang cantik itu. Baca doanya. Karena yang mencantikkan kita itu Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau menjadikan bentukku baik dan jadikan pula akhlakku baik. Jadi seiring antara kecantikan dengan akhlak yang baik, itu namanya bak janggui pulang kadagua, basi bayi diringgii, nak buah dahan marundua, nak air pincuran tabi, nak cincin subang labuliah, pucuk dicinto ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari laki dapet. Jadi saya doakan Ananda sehat walafiat. Ananda punya keterampilan khusus yang derajat kita akan diubah oleh Allah dengan iman dan ilmu kita itu. Akan ditinggikan oleh Allah kembali. Ya kan?
Jangan ada rasa MC keluar dari sini. Bukan MC yo, MC. Bukan MC ya, rendah diri. Jangan nak. Ya kan? Nabi Yusuf pernah masuk penjara. Apakah hina dia? Tidak, karena dia berubah baik, dia jadi perdana menteri. Nah, ya kan? Ketika dia orang biasa masuk penjara, keluar dari penjara jadi menteri. Kalau Yusuf nang kini enggak. Jadi raja dulu baru masuk penjara. Banyak itu. Jadi ananda sekalian, berada di sini bukan suatu ancaman, tetapi pembelajaran yang baik membuat kita lebih sadar lagi bahwa hidup kita ini tidak bisa menurut nafsu kita, tapi menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aturan Allah yang kita jalankan, kita akan selamat. Ya kan? Apa ba mengkolai sehat jo Pak? Yo menyampaikan dakwah jo tarui. Batamu jo jamaah nan serupoi ko. Sada wirid apa divideokan nado jamaah ko nalangang no. Alami tarui. Bagi ustadz itu sesuatu dorongan motivasi melihat jamaah banyak dia bersemangat. Tapi kalau jamaah ini lengang, nyoba sandalo di tonggak, tu nyusale ubek rangi je sorang itu saya. Itu saya tidak bersemangat. Ya kan? Jamaah ini ramai saya bersemangat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita tinggal, kalau kita mau, kita akan tetap mendapat pencerahan. Pencerahan itulah obat hati. Dan hati itulah yang memegang kendali dalam diri kita ini. Ananda selama ini kalau ada orang bercerita, Kak, ya orang itu sangat gemuk sekarang Kak. Yang dikatakan senang apa? Hatinya gapuk janu tu ya Kak, yo hatinya senang. Ya kan? Coba kalian lihat orang pacaran. Karena hatinya dekat, dia bisik-bisik saja. Habisnya nyoba orang nyoba lihat mie ayam. Ya kan? Jadi kita jangan marah-marah. Jauh hati kita. Ya kan? Nah, supaya hati kita dekat, kita harus tenang. Jangan marah, banyak penyabar. Yang belum punya suami dapat suami. Yang kematian suami dapat gantinya. Nanti anak mau laki ndak urusan nambo. Nanti doa yang lebih kita mohon kepada Allah, semoga kita ini beserta bapak petugas, ibu petugas, kita tidak bertemu di lapas ini saja, bertemu kita di dalam surga. Beliau bekerja membina dengan ikhlas, kita menerima dengan ikhlas. Kalau sudah ikhlas timbal balik, maka Allah akan meredai apa saja usaha kita.